Assalamualaikum, selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial Service guys. Di video kali ini saya akan mentutorialkan dan membagikan cara mengatasi HP Infinix, handphone Infinix Smart 5 ya. Yang kasusnya ini kata si usernya konektor casan bermasalah ya. Nah, atau konektor casan goyang. Kita bisa lihat di lampu indikator pengisian baterai atau pengisian daya itu ada kedip-kedipnya ya. Jadi ada kedip-kedipnya seperti itu. Kemudian saya coba masukkan konektor casan, guys. Langsung di sini si konektornya goyang atau si kabel USB-nya goyang ya. Oke, kemudian seperti biasa kita buka dulu bagian SIM tray-nya atau injek SIM-nya. Kok handphonenya nyala sendiri ya? Padahal si tombol volume tidak saya tekan. Nah, kemudian saya buka SIM tray-nya dan kita akan proses instalasi ya, atau kita akan proses eksekusi ya bagian konektor yang bermasalah, apakah konektornya korosi atau kena air atau mungkin konektornya yang kita harus ganti ya. Oke, ini sudah terbuka ya si bagian casing belakangnya. Kemudian kita buka baut-bautnya ya. Saya gunakan obeng plus. Oke, kemudian setelah si buzzer-nya terbuka atau si tutup konektor yang di belakangnya terbuka, kita akan angkat dulu di bagian soket LCD ya. Itu ada soket, jadi menyatu ya dari soket LCD kemudian ke soket konektor casannya. Kita akan congkel pakai pinset, kemudian itu di bagian konektor sinyalnya kita juga lepas ya. Oke, kemudian ini di bagian dinamo getarnya ya atau mesin getarnya kita akan copot dulu ya. Jadi saya tidak lepas dari kabelnya ya, cukup di dinamo getarnya saya angkat ya. Kita sudah bisa lihat ya, tadi pun si konektornya ini sudah rusak ya, atau sudah berkarat nih, kita bisa lihat, dan sudah aus ya. Makanya ini kalau ketika saat masukin kabel USB atau kabel casan itu suka goyang karena konektornya guys sudah jebol ya. Oke, kemudian saya akan ganti konektornya saja ya, tidak sama PCB-nya, jadi tidak satu set, melainkan konektornya saja. Konektor yang saya akan ganti, kemudian bersihkan si konektor yang barunya, kemudian kita angkat di bagian konektor lama. Saya pakai blower jadul, anginnya di ukuran 4,5, lalu panasnya di ukuran 5 ya. Ini cukup karena si PCB-nya sangat tipis, jadi mudah terlepas ya. Oke, sini sudah terlepas konektor yang lamanya. Dan kemudian kita akan bersihkan ya. Di itu ada bekas tinol-tinolnya ya guys. Bisa kita lihat nih, itu bekas tinol-tinolnya kita bisa bersihkan ya, supaya kita bisa menyesuaikan konektornya, apakah ini konektornya muat atau tidak ya.
Kemudian kita kasih plug ya. Nah, pakai alat pembantu buat membuang tinol yang bekasnya ya, timah yang bekasnya kita angkat pakai semacam jalur ya, tapi ini buat membersihkan tinol yang bekas ya di bagian PCB maupun PCB handphone atau PCB yang lainnya. Nah, oke guys, sudah bersih. Nah, kita bisa lihat sudah ada bolong-bolongnya, sudah bisa kelihatan. Kemudian saya kasih thinner. Saya akan bersihkan si bekas solderan yang tadinya udah ada warna hitam-hitamnya ya guys. Kita bersihkan, kita pakai tisu ya, kemudian kita kasih cairan lagi atau thinner, kemudian kita bersihkan lagi ya, supaya ketika saat memposisikan konektor itu bisa pas, dan saat penyolderannya juga rapih ya guys, tidak kesana kesini, jadi ente umprat ampret lah kalau istilah orang Sundanya, ente marabai. Oke guys, kemudian kita posisikan seperti ini dan kita kasih tinol di bagian kakinya yang bawah, yaitu ada 4 kaki. Kita kasih tinol, kemudian kita rapihkan. Jadi posisikan seperti yang tadi ya, kita tekan sedikit saja biar kakinya pas atau merata. Jadi konektornya ini kalau di HP Infinix banyak persamaannya ya guys, sama seperti konektor HP yang lain ya, kayak Evercross itu, kayak HP Vivo pun juga ada yang kakinya seperti ini atau konektornya seperti ini. Kemudian kita kasih timah pasta ya, kita kasih timah pasta, kemudian kita kasih plug ya, jangan lupa kasih plug, jadi supaya ketika penyolderan itu si timahnya rapih ya, seperti yang saya tadi bicarakan sebelumnya. Oke, kita solder dulu, kemudian kita bisa lihat ya, bisa kita rapihkan, jangan sampai menyatu ya antara kaki yang pertama sampai kaki yang kelima ya. Itu biasanya kalau konektor handphone Infinix itu ada 5 jalur ya atau 5 kaki. Kemudian kita pasang karetnya dulu dan kita masukin lagi ke bagian konektornya. Ini pakai karet ya, semacam seal ya. Kalau di motor itu kayak packingan ya, kayak seal, jadi ada karet-karetnya guys, sangat rapi banget ya. Kemudian kita kasih bautnya ya, setelah kita pasang casing, kemudian kita pasang bautnya. Oke, setelah pasang baut, sebelum pasang si casingnya usahakan kita coba dulu ya, bisa kita coba beberapa menit saja ya, jadi supaya bisa mengoptimalkan. Nah, sekarang ketika saat masukkan si kabel USB nya, di sini si lampu indikator pengisian daya tidak kedip-kedip ya, alias nyalanya normal ya, nyala terus. Biasanya kalau yang bermasalah itu suka kedip-kedip ya. Oke guys, sekian dulu video tutorial dari kami. Selamat jumpa kembali di video tutorial servis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.